Keunikan iman dalam kekristenan, yaitu kita berbeda dengan agama-agama lainnya. Banyak orang bahkan dari kalangan Kristen sendiri akhir-akhir ini sering kita jumpai, mereka mengatakan bahwa semua agama sama saja, sama-sama mengajarkan kebaikan. Iya, emang betul. Memang tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan. Tetapi walaupun sama-sama mengajarkan kebaikan, itu belum tentu sama-sama mengajarkan kebenaran. Itulah sebabnya kita harus bisa membedakan atau mengelompokkan kesamaan dalam hal bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud. Jika semua agama sama saja, maka logisnya saya pindah-pindah agama manapun tidak menjadi masalah dong. Hari ini bisa jadi Kristen, besok ibadah ke masjid, terus besoknya lagi ke pura, atau besoknya lagi ke kelenteng dan seterusnya. Kalau dalam hal mengajarkan jangan mencuri, maka baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, semua juga mengajarkan demikian untuk tidak mencuri. Kalau dalam hal mengajarkan jangan berzina, semua agama juga mengajarkan untuk tidak berzina. Tapi kalau kita mulai berbicara hal yang lebih dalam yang menyangkut masalah ajaran atau doktrin, maka kita akan menemukan banyak hal-hal yang berbeda. Masalah kebenaran agama yang satu dengan lainnya bukan cuma hanya berbeda, tapi seringkali kontradiksi, bertentangan satu dengan lainnya. Hukum kontradiksi mengatakan bahwa bila ada dua hal yang bertentangan, maka tidak bisa disimpulkan bahwa kedua-duanya sama-sama benar. Perlu dicatat di sini maksudnya bukan hal bertentangan dalam isi teks kitab suci ya. Kadang memang kalau di dalam Alkitab bisa kita lihat ada seperti seolah-olah teks itu bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Terutama ketika misalnya, di dalam satu kitab Injil Yudas kok tergantung, tapi di dalam satu kitab Injil yang lainnya kok Yudas jatuh tertelungkup, perutnya terburai keluar. Padahal kalau seolah-olah kalau orang lain melihat, wah itu bertentangan, berarti tidak bisa disimpulkan sama-sama benar. Tidak, kalau ini kan memang karena dari penafsir-penafsir mengatakan kalau pada saat Yudas tergantung itu kan Yesus mati disalib kan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Jadi bisa apalagi dikatakan batu terbelah ya. Bukit batu terbelah. Jadi mungkin pada saat itu Yudas jatuh, tertelungkup dan isi perutnya terburai. Jadi itu tidak bertentangan. Sebenarnya itu malah berhubungan. Tapi kali ini kita bicara tentang ajaran. Misalnya saja dalam iman Kristen dengan saksi Yehova. Kita mayoritas Kristen percaya bahwa neraka itu ada. Tapi orang saksi Yehova yang tidak percaya ada neraka. Mereka tidak percaya ada neraka. Kalau seandainya kita benar dalam hal ini, maka saksi Yehova mestinya salah. Sebaliknya kalau saksi Yehova benar, maka Kristen harus menjadi salah. Tapi tidak bisa dua-duanya sama-sama benar, atau tidak bisa neraka ada dan sekaligus tidak ada dalam saat yang bersamaan. Contoh yang lain misalnya, Allah itu satu atau banyak? Dalam agama-agama Samawi, semua bilang Allah itu Esa. Sementara ada agama-agama yang lain yang percaya dengan banyak dewa-dewa. Jika mereka benar, maka kita salah. Begitu juga sebaliknya, jika kita benar, maka mereka mestinya salah. Jadi karena klaim-klaim agama saling bertentangan, maka tidak mungkin semua sama-sama benar. Itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen harus tahu bedanya kita dengan agama lain. Di mana bedanya? Sekali lagi, kalau berbicara hal moral, hal praktis, maka mungkin boleh dibilang semua agama sama saja. Tapi kalau mulai bicara masalah ajaran, kita bisa lihat bahwa ajaran agama yang satu dengan yang lainnya berbeda, bahkan bertentangan, termasuk dengan iman Kristen. Nah, kita akan belajar mengupas beberapa letak perbedaan yang mendasar dalam ajaran iman Kristen dengan agama lainnya.
Ada beberapa hal yang paling mendasar dalam iman Kristen. Tokoh utamanya unik, yaitu Yesus. Tidak ada pribadi di dunia ini dalam agama manapun yang serupa dengan Yesus. Konsep Allahnya juga unik, berbeda dengan yang lain. Dalam Kristen kita percaya Allah Tritunggal, yang itu tidak ada dalam agama manapun juga. Konsep dosanya juga unik. Hampir semua agama di dunia punya konsep dosa. Semua agama percaya bahwa para penganutnya, bahkan semua manusia di dalam dunia ini adalah orang berdosa. Tidak ada agama yang menganggap bahwa dosa tidak ada. Sampai di sini Kristen dan semua agama sama pandangannya. Karena Kristen pun dan semua agama setuju bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Pengkhotbah 7 ayat 20. Di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik, dan tak pernah berbuat dosa. Sampai di sini semua agama setuju dan percaya bahwa semua orang berbuat dosa. Tapi biarpun agama-agama yang lain itu melihat manusia itu sebagai orang berdosa, tapi mereka masih menilai bahwa manusia tersebut cukup tinggi dalam hal moral. Dan mereka beranggapan bahwa sekalipun manusia itu berdosa, tapi mereka masih sanggup untuk berbuat baik. Dan beranggapan bahwa perbuatan baik mereka tersebut nanti bisa membuat hati Tuhannya berkenan kepada mereka, dan mereka bisa diganjari dengan keselamatan atau surga, atau hidup yang kekal. Nah, sampai di sini Kristen mulai berpisah dengan semua agama. Kalau hanya sekedar manusia sama-sama berdosa, ya memang sama. Di Kristen juga demikian. Tapi apakah manusia masih begitu tinggi nilai moralnya sampai bisa berbuat baik, sehingga membuat Allah berkenan memberikan keselamatan? Disinilah kekristenan berbeda dengan yang lain. Kekristenan mempunyai konsep bahwa manusia yang berdosa itu sangat-sangat berdosa. Dia mencapai suatu titik yang namanya kerusakan total. Maksudnya adalah bahwa manusia yang berdosa tidak sanggup berbuat apapun yang baik. Roma 3 ayat 10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Maka menurut surat Roma, manusia itu tidak ada yang berbuat baik, satu orang pun tidak. Roma 7 ayat 18. Tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Di dalam saya tidak ada yang baik, di dalam kita semua tidak ada yang baik. Titus 1 ayat 15. Bagi orang najis, bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Lalu yang baik siapa? Manusia? Tidak. Jadi tidak ada manusia yang baik di dunia ini. Menurut ayat-ayat tadi dikatakan tidak ada yang baik. Tadi dikatakan bahwa manusia tidak ada yang baik. Di sisi lain ada sejumlah ayat eksplisit mengatakan di dalam Kejadian 6 ayat 5, kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan itu apa maksudnya? Bila kita lihat ilustrasi pada gambar ini, ada orang yang berdiri tegak lurus, ada yang miring atau cenderung ke kiri, dan ada yang cenderung ke kanan. Nah, berdasarkan ayat ini, kita ini cenderungnya atau condongnya apakah condong kadang-kadang doang? Tidak, tapi dikatakan di sini selalu. Apakah ada saatnya kita cenderung atau justru apakah saatnya kita cenderungnya semata-mata atau tidak sering? Tapi kalau kita lihat di tulisan yang berwarna biru, dikatakan segala, selalu, dan semata-mata. Artinya kita manusia itu betul-betul selalu miring ke arah dosa dan kejahatan. Dalam Matius 7 ayat 16-18, saya bacakan yang warna merah saja yang digaris bawahi ya. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang tidak baik tidak mungkin membuahkan hasil yang baik. Nah, kita manusia ini berasal dari pohon yang tidak baik, yaitu Adam. Kenapa begitu? Karena kita ini keturunan orang berdosa, berarti pohonnya sudah tidak baik. Bisakah pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik? Menurut Tuhan Yesus dalam ayat ini tidak bisa.
Kalau begitu, kita ini gara-gara Adam berbuat dosa, semua kita lahir sebagai orang berstatus berdosa. Karena itu jelas bahwa bagi kita mustahil menghasilkan buah yang baik. Ada orang tanya, bagaimana sih kok gara-gara Adam berdosa kita semua jadi orang berdosa? Ya, karena nenek moyang kita orang berdosa, maka akan melahirkan keturunan yang berdosa pula. Misalnya kalau kita lihat seekor monyet, kalau dia melahirkan, anaknya jadi apa? Ya pastilah jadi monyet juga. Begitu juga anaknya punya anak lagi, makanya juga tetap akan jadi monyet juga. Sampai keturunan keberapa pun tetap jadi monyet anaknya. Nah, begitu pula dengan Adam yang adalah manusia berdosa, maka hanya akan melahirkan keturunan-keturunan yang berdosa pula. Ketika lahir statusnya sudah berdosa, sekalipun belum berbuat dosa. Berarti kita sebagai orang berdosa tidak mungkin ada kebaikan. Yohanes 8 ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Istilah hamba ditekankan di sini. Dengan kita disebut sebagai hamba dosa, itu menunjukkan bahwa kita akan selalu terus-menerus menuruti dosa. Kita tidak bisa berbuat baik. Ini lebih jelas dinyatakan di dalam Roma 6 ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Maksudnya apa bebas dari kebenaran? Maksudnya kebenaran sama sekali tidak ada di dalam diri kita. Bukan hanya sebagian kebenaran, kita betul-betul tidak ada kebenaran sama sekali. Maka orang yang berdosa tidak mungkin ada kebenaran di dalam dirinya. Yohanes 15 ayat 4. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti ranting-ranting anggur tidak bisa berbuah bila ia tidak melekat pada pokok anggur. Demikian juga manusia di luar Kristus sama sekali tidak bisa berbuat kebaikan apapun. Tidak bisa. Roma 8 ayat 7-8. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dari semua ayat-ayat tadi terlihat bahwa kalau dalam agama lain mengajarkan sekalipun manusia berdosa, tapi masih ada kebaikan. Ya, kalau berdosanya 50%, kebaikannya masih ada 50% lah. Ada orang yang berdosa 70%, baiknya masih ada 30%. Ada hidupnya yang suci, berdosanya cuma 20%, tapi sucinya 80%. Kalau di dalam Kristen, setelah kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu Adam, maka 100% dosanya. Lalu seberapa besar kebaikannya? 0. Inilah pandangan Kristen terhadap semua manusia. Maka ketika agama lain masih menilai orang itu ya hitam, tapi tidak hitam-hitam amat lah, masih abu-abu lah. Tetapi menurut Kristen, orang berdosa itu hitam legam, tidak ada satu titik pun warna putihnya, tidak ada. Dalam Alkitab, ada ayat-ayat juga yang dinyatakan kepada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa buat baik. Yeremia 4 ayat 22. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Supaya kita bisa berbahasa Inggris yang bagus, makanya kita perlu kursus bahasa Inggris. Kalau pengen tahu bahasa Mandarin, ya ambillah kursus bahasa Mandarin, biar bisa pintar bahasa Mandarin. Tapi kalau untuk bisa memaki orang, itu tidak perlu kursus. Otomatis langsung bisa, tanpa harus belajar terlebih dahulu. Kalau untuk buat jahat kita pintar, untuk berbuat baik kita tidak tahu. Yeremia 13 ayat 23. Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Orang Ethiopia bagaimana mungkin bisa ganti kulit? Macan tutul bagaimana mungkin bisa mengubah kulit belangnya? Manusia berdosa mana mungkin bisa berbuat baik? Jadi Kristen tidak hanya menyatakan atau menjelaskan bahwa semua orang adalah orang berdosa saja, tapi semua orang berdosa tidak dapat melakukan hal yang baik, satu pun tidak. Sesuai ayat firman Tuhan yang kita lihat barusan, lalu apakah seluruh orang dari agama Hindu tidak ada yang baik? Apakah seluruh orang dari beragama Buddha tidak ada yang baik? Apakah dari Islam tidak ada yang baik? Kayaknya bertentangan ya dengan pengalaman dan realita hidup ya. Bukankah ada tetangga kita dari agama lain banyak juga yang baik kan? Kita susah dia tolong. Bahkan orang dari agama Buddha juga baik-baik. Jangankan kepada manusia.
Kepada binatang saja mereka baik. Seorang India bernama Mahavira, kalau dia tidur, dia tidak mau balik-balikan badannya. Kenapa? Dia takut kalau pas dia balikkan badannya, nanti bisa menggencet kutu busuk. Nanti kutu busuknya mati. Saking sayangnya pada kutu busuk. Bayangkan, jangankan manusia, kutu busuk saja dia sayang. Apakah kurang baik orang seperti ini? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari sisi pengalaman kita kadang-kadang melihat bahwa, ada ya orang-orang agama lain yang berdosa juga, tapi masih banyak kok baiknya. Tapi kan menurut ayat-ayat yang sudah kita lihat tadi, kelihatannya Alkitab secara tegas mengatakan semua orang berdosa, satu pun tidak ada yang baik. Kalau begitu bagaimana dong? Apakah ayat Alkitab bertentangan? Firman Tuhan salah? Sebenarnya yang kita bicarakan di sini adalah soal baik dalam kacamata atau pandangan Tuhan Allah. Bukan di dalam kacamata atau pandangan manusia. Di dalam kacamata manusia, kita bisa lihat orang yang jahat pun masih ada baiknya. Orang agama apapun masih ada baiknya. Itu dalam kacamata manusia. Tapi dari kacamata Tuhan, sebaik-baiknya manusia, dia tetap tidak bisa mencapai standar Tuhan Allah untuk disebut baik. Karena manusia itu rusak dan dikotori oleh setiap bagian, dia berbuat dosa terus-menerus, dia tidak bisa melakukan apapun yang bukan dosa dari sudut pandang Allah. Maka soal baik atau tidak baik di sini kita bicara dari sudut pandang Allah. Maka dari sudut pandang Allah, tidak ada manusia berdosa yang bisa berbuat baik, tidak ada. Tapi kenapa bisa begitu? Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dalam konteks surat Ibrani ini, kata iman di sini adalah iman kepada Yesus. Maka tanpa iman kepada Yesus, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maka memang ada orang-orang lain yang kita lihat sepertinya sangat baik sekali. Tetapi ketika dia tidak beriman kepada Yesus, maka berlakukan ayat ini. Mereka tidak berkenan kepada Allah. Dan ini termasuk juga berlaku bagi orang-orang yang di dalam Kristen sendiri, yang kelihatannya baik sekali. Tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, dia tidak mungkin juga berkenan kepada Allah. Nah, kalau Allah sudah mengukur seperti ini, tanpa iman tidak ada orang yang berkenan pada Allah, jangankan orang dari agama lain, kita sendiri dalam Kristen pun kalau tidak sungguh-sungguh beriman, kita juga tidak berkenan kepada Allah. Biarpun kita rajin ikut kebaktian di gereja, rajin pelayanan, rajin persembahan, bisa jadi kita tidak berkenan. Tetapi bukan hanya tidak berkenan tanpa iman, tapi malah dikatakan di Roma 14 ayat 23, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Sekarang anggap saja kita semua ini orang yang tidak beriman kepada Kristus. Tahu-tahu kita melihat orang kecelakaan lalu kita tolong. Baik ya. Tapi Tuhan Allah akan cek apakah ada iman atau tidak. Bila tidak, maka sekarang berlakukan ayat ini. Segala sesuatu tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi waktu saya menolong orang kecelakaan adalah dosa. Contoh lain misalnya, ada sebuah panti asuhan, ada orang kelaparan, lalu saya sumbang uang di sana untuk membantu mereka. Baik bukan? Tapi Tuhan cek, apakah ada iman dalam hati saya? Tidak. Maka berlakukan lagi ayat ini. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Maka sekarang saya kasih sumbangan ke panti asuhan jadi berdosa juga. Bagaimana kalau saya adalah orang Kristen yang rajin ibadah ke gereja, terus rajin berdoa, rajin beri perpuluhan. Tetapi ketika Tuhan cek apakah ada iman yang sungguh-sungguh, ternyata tidak, maka berlakukan juga ayat ini. Rajin datang kebaktian, terus apakah dilakukan berdasarkan iman? Atau hanya karena terpaksa? Atau karena tidak enak sama pendetanya? Atau tidak enak sama anggota jemaat yang lain? Atau apakah 100% ketika kita dalam ibadah itu, pikiran kita fokus kepada Kristus? Pikiran kita tidak tertuju pada hal-hal yang seperti misalnya baca WA, chat, Facebook, atau sambil memikirkan masakan di dapur misalnya. Bila tidak, maka Allah melihat tidak ada iman, maka berlakukan lagi ayat ini. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa.
Jadi tadi tolong orang kecelakaan berdosa, kasih bantuan ke panti asuhan berdosa, rajin pelayanan dosa juga. Kalau sudah begini, ada kebaikan tidak di dalam diri kita? Kalau dilihat di mata manusia, ya ada. Tapi kalau Tuhan pakai sistem atau peraturan seperti ini, segala sesuatu tidak berdasarkan iman adalah dosa, ini kok rasa-rasanya susah banget ya. Berat banget. Oke, sekarang begini, kalau saya bantu orang kelaparan itu dengan mengasih beras, tapi tidak ada iman, tidak beriman, maka dosa. Gara-gara saya kasih beras, saya jadi berdosa. Kalau begitu, mending saya tidak usah kasih beras lah. Kalau saya menolong orang sakit, saya bawa ke dokter, lalu tidak ada iman di dalam diri saya jadi berdosa. Lah, mending gak usah tolong orang saja. Kalau saya rajin kebaktian ke gereja, tapi tidak ada iman, lalu jadi berdosa. Lah, mending gak usah gereja saja. Kalau saya sampai berpikir untuk tidak mau melakukan semua yang baik tadi, maka lihat ayat ini. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau saya tolong orang sakit jadi dosa, mending tidak usah tolong. Tapi waktu saya tidak tolong, justru malah jadi berdosa juga. Menolong orang jadi dosa, tidak tolong orang jadi dosa. Pergi kebaktian berdosa, tidak kebaktian berdosa juga. Nah, kalau sudah model begini, coba kita pikir. Apakah di mata Tuhan Allah ada kebaikan di dalam kita? Mana mungkin ada. Buat jahat saja dosa. Buat baik pun dosa. Tidak buat baik, dosa juga. Dengan melihat 3 prinsip ini saja, itu sudah mengurung semua manusia. Sehingga di mata Tuhan, tidak ada manusia bisa buat baik. Di mata Tuhan, manusia hanya bisa berdosa dan berdosa. Seluruh hidupnya hanya berdosa, dan kebaikannya betul-betul nol. Tidak ada satu titik pun kebaikan. Itulah sebabnya ayat-ayat yang kita dengar tadi mengatakan bahwa tidak ada orang yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak mungkin seorang berdosa berbuat baik. Nah, disinilah letak perbedaan Kristen dengan agama lainnya. Agama lain menganggap bahwa manusia memang hitam, tapi masih ada titik putih-putihnya. Atau putih tapi ada titik hitam-hitamnya. Tapi bagi orang Kristen, seluruhnya hitam, tidak ada titik putih, satu pun tidak. Kalau sudah begini, susah ya. Inilah konsep dosa dalam iman Kristen. Nah, konsep keselamatan dalam Kristen juga berbeda dengan semua agama lain. Kekristenan mempunyai prinsip bahwa Allah yang mencari manusia. Semua agama lain berdiri pada prinsip bahwa manusia yang mencari Allah. Thomas Arnold berkata, perbedaan antara kekristenan dengan semua sistem agama lain sebagian besar terletak di sini, yaitu bahwa dalam agama-agama lain, manusia didapati mencari Allah, sedangkan kekristenan adalah Allah yang mencari manusia. Mengapa bisa sampai demikian? Karena ini ada kaitannya dengan dosa. Dosa pada dasarnya adalah penyimpangan manusia dari Allah, sehingga manusia berdosa dianggap tersesat dan terhilang dari Allah. Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Mazmur 119 ayat 176, aku sesat seperti domba yang hilang. 1 Petrus 2 ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Nah, dari ayat-ayat ini dapat kita ketahui bahwa manusia berdosa dan manusia berdosa itu sesat dan terhilang. Kalau HP saya hilang, yang benar itu saya cari HP atau HP yang mencari saya. Tidak mungkin yang tersesat atau HP yang hilang itu mencari pemiliknya. Tidak mungkin HP saya yang hilang itu mencari saya. Karena kita yang terhilang, maka kita tidak bisa mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. Mazmur 119 ayat 176, aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hambamu ini. Jadi pemazmur bilang, carilah hambamu ini, tapi bukan pemazmur yang cari Tuhan. Tuhan yang mencari dia. Konsep seperti ini kadang-kadang ada orang yang protes, bilang, kalau HP hilang, ya memang HP tidak bisa mencari pemiliknya, karena HP tidak punya otak. Tapi manusia kan tidak demikian, manusia masih punya otak, punya akal budi. Manusia yang terhilang masih bisa cari Allah. Maka contoh ilustrasi ini tidak cocok. Tapi begini, memang manusia itu punya akal budi dan punya otak. Tapi pada saat itu, kalau manusia mempergunakan akal dan kebebasannya, apakah dia mencari Allah? Yesaya 53 ayat 6.
Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Jadi kita yang berdosa ini, kita mencari jalan sendiri-sendiri yang makin lama makin membuat kita tersesat. Tidak ada orang yang mencari jalan kepada Allah, tidak. Kita masing-masing kita mengambil jalan sendiri, ini dikomentari oleh John Calvin. Calvin berkata, kita sekalian semua sesat seperti domba. Maka artinya adalah kita sesat dari jalan keselamatan dan berjalan di jalan kehancuran. Nah, jadi manusia berdosa sekalipun dia bukan HP, tapi dia tetap tidak bisa cari Allah. Semua manusia berjalan di jalan kehancuran, semakin lama semakin jauh. Itulah sebabnya Alkitab bilang bahwa orang mencari Allah itu tidak ada. Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Sementara agama lain bilang, manusia cari Allah. Tapi Alkitab bilang, tidak ada yang mencari Allah. Di sini kekristenan punya konsep yang justru terbalik dengan semua agama lain. Kekristenan bukan manusia berdosa yang cari Allah, tapi Allah yang mencari manusia berdosa. Dan ini cocok dengan peristiwa di kitab Kejadian pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa. Apakah mereka datang mencari Allah? Tidak, bukan? Di dalam Kejadian 3 ayat 7-9, dikatakan di sini, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Di sini kita lihat justru mereka memilih bersembunyi dari Allah, tapi Allah lah yang mencari manusia berdosa itu. Yesaya 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Ini menunjukkan bahwa inisiatif penyelamatan itu berasal dari Allah, bukan dari manusia. Manusia berdosa tidak bisa memikirkan keselamatannya dan mencari Allah. Justru itu dimulai dari Allah. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Karena itu, apa tindakan Allah dalam mencari manusia yang berdosa? Tindakannya adalah datang ke dalam dunia dalam rupa Yesus Kristus. Maka ketika Yesus datang dalam dunia ini, dia mengatakan dalam Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka Natal yang kita rayakan itu, yaitu kedatangan Yesus, adalah mencari kita yang terhilang. Maka kita bisa setuju dengan perkataan bahwa sebenarnya kekristenan lebih dari sekedar agama. Kalau agama itu didefinisikan sebagai manusia mencari Allah atau upaya manusia mencari Allah, maka kekristenan lebih dari sekedar agama, karena bukan manusia yang cari Allah. Tapi ada masalahnya, ada problem atau ada protes di sini. Di dalam Yesaya 5 ayat 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan. Di dalam Mazmur 105 ayat 4 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Dan masih ada banyak ayat yang mengatakan seperti ini, yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. Loh, kalau begitu Alkitabnya bertentangan dong? Tidak. Ayat Alkitab memang harus ditafsirkan bersama-sama. Artinya begini, manusia memang bisa mencari Allah, tapi itu baru bisa terjadi kalau Allah sudah cari dia lebih dulu. Kalau Allah tidak cari dia dan bekerja di dalam dia, maka tidak mungkin dia mempunyai keinginan untuk mencari Allah. Maka sebenarnya inisiatif pertama datang dari Allah. William Barclay menulis, jauh pada abad yang ke-12, Santo Bernardus sering mengatakan pada para biarawannya, sepagi apapun kalian bangun dan menaikkan doa di kapel pada pagi hari yang dingin, pada pertengahan musim dingin atau bahkan di tengah malam buta, kalian akan selalu menjumpai Allah sudah bangun sebelum kalian. Dia menantikan kalian. Dialah yang membangunkan kalian untuk mencari wajahnya. Jadi ketika kita berkata, oh, saya cari Allah, sebenarnya Allah yang membangunkan kita terlebih dulu, sehingga kita bisa mencari dia. Saya baru bisa punya kerinduan seperti rusa rindu sungainya Tuhan, jikalau Allah bekerja terlebih dulu di dalam saya. Kalau Allah tidak bekerja di dalam kita, maka tidak ada satupun orang rindu akan Allah. Tidak ada. Kecuali dia bekerja, barulah saya punya kerinduan untuk mencari Allah. Karena itu ada perkataan seperti ini. Sekarang telah kutemukan dia yang menemukan aku. Telah kutemukan seorang yang telah menemukanku terlebih dulu. Sekarang kalau manusia mencari Allah,
Pasti tidak bisa. Seandainya bisa, belum tentu ketemu Allah. Tapi kalau Allah yang mencari manusia, mana mungkin tidak ketemu atau tidak dia dapatkan. Pendeta Esra Suru pernah menulis, dia mengatakan, ya, semua agama mengajarkan bahwa manusia harus mencari Allah. Dan sebetulnya ini tidak masuk akal jika dikatakan manusia mencari Allah. Itu seolah-olah menunjukkan bahwa Allah lah yang hilang dan karenanya manusia berusaha menemukan dia. Tapi faktanya adalah manusialah yang terhilang, Allah yang mencarinya. Juga kalau manusia mencari Allah, bagaimana dia bisa menemukannya? Mustahil. Tapi bila Allah yang mencari, mustahil dia tidak menemukannya. Maka kita patut bersyukur di saat agama lain berpikir mereka bisa cari Allah, tapi dalam Kristen kita percaya bahwa Allah yang cari kita di dalam Kristus dan pasti menemukan dan menyelamatkan kita. Kekristenan mempunyai konsep percaya adanya penebusan dosa. Kristen mempunyai konsep penebusan di mana manusia berdosa harusnya dihukum oleh Allah. Tapi Yesus mengorbankan dirinya mati menggantikan manusia dan dengan demikian menebus dosa-dosanya. Di dalam buku katekisasi salah satu agama dikatakan, tidak ada seorang pun bisa ditebus oleh orang lain. Tidak ada Allah dan tidak ada orang suci yang bisa membentengi seorang manusia dari konsekuensi tindakan jahat. Setiap orang dari kita harus menjadi penebusnya sendiri. Ini di dalam agama tertentu ya. Jadi di dalam agama ini dikatakan kita harus berjuang untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Jadi dalam agama ini juga berlaku bagi agama lain. Mereka percaya bahwa manusia harus bertanggung jawab sendiri dan berusaha menyelamatkan diri atas dosa-dosanya. Tapi Kristen lain sendiri. Kristen percaya pada konsep penebusan. Mengapa kok bisa ada konsep penebusan? Konsep penebusan ini, para teolog menyebutnya ada semacam tanda kutip ketegangan antara dua sifat Allah. Di satu sisi Allah itu adalah Allah yang adil. Kalau Allah itu adil, maka keadilan Allah menuntut yang berdosa harus kena hukuman. Tidak bisa tidak, tapi harus. Maka kita semua orang berdosa, kita semua harus kena hukuman Allah. Tidak bisa ada satupun orang yang lolos. Ayub 10 ayat 14. Engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Nahum 1 ayat 3. Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Berarti orang bersalah, orang berdosa, bagaimanapun juga harus kena hukuman dari Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang adil. Tapi waktu Allah yang adil itu harus menghukum orang berdosa, ternyata di sisi lain Allah itu mempunyai sifat kasih. Karena kasih Allah ini membuat dia mau membebaskan orang bersalah dari hukuman. Mazmur 103 ayat 8-10. Dikatakan di sini, tidak selalu ia menuntut. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tadi di atas dikatakan bahwa dia pasti menghukum. Sekarang dia berkata dia tidak membalas. Inilah kasih. Jadi keadilan Allah mau supaya orang berdosa dihukum, tapi kasih Allah mau supaya kita orang berdosa ini tidak kena hukuman. Ini penting untuk ditekankan. Ada banyak orang Kristen maupun orang non-Kristen berpikir kalau Allah mau mengampuni, ya ampuni sajalah. Kenapa mesti repot-repot menghukum? Ampuni saja kan selesai. Tapi kalau Allah hanya mengampuni saja, maka keadilannya menjadi gugur. Ajit Fernando menulis, jika Allah langsung mengumumkan pengampunan, maka pengampunan itu dijadikan murahan. Karena dosa kita terlalu serius untuk ditanggapi seperti itu. Dosa kita terlalu signifikan sehingga kesalahan kita tidak bisa diperlakukan dengan begitu acuh tak acuh. Dalam pengajaran sesi keempat kemarin, Pak Deki juga mengatakan, dosa itu adalah insulting atau penghujatan terhadap harga dirinya Tuhan. Oleh karena Tuhan itu kekal, maka itu sama saja kita insulting harga diri Tuhan yang kekal. Maka konsekuensinya adalah kita akan mendapatkan hukuman yang kekal pula. Bagaimana caranya agar hukuman yang kekal itu bisa hilang atau lunas? Maka itu hanya bisa dilakukan oleh seorang atau pribadi yang kekal pula. Jadi kalau manusia berdosa, kasih Allah menuntut pengampunan, tetapi keadilan Allah menuntut penghukuman. Di dalam Bilangan 14 ayat 18 dikatakan, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya
kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi Tuhan mau mengampuni, tapi dia mau menghukum juga. Karena itu tadi dikatakan ada semacam tanda kutip ketegangan dalam diri Allah. Terjadi semacam tarik-menarik dari sifat Allah di sini. Di satu sisi dia mau mengampuni, tapi di satu sisi yang lain dia mau menghukum. Kalau Allah mau langsung mengampuni, dia memang mengasihi, tapi gagal dalam keadilannya. Tapi kalau dia menghukum, maka keadilannya berjalan, tetapi kasihnya menjadi gagal. Katakanlah saya sebagai Allah, tanda kutip sebagai Allah. Keadilan saya mau menghukum atau memukul si A karena dosanya. Tapi karena kasih saya tidak mau si A ini kena hukuman, kena pukulan. Bagaimana caranya saya memukul tapi dia tidak kena pukul? Supaya dua-duanya jalan, maka harus bagaimana? Maka di sini butuh satu konsep yang namanya disebut konsep penggantian. Butuh satu orang yang berdiri di posisi untuk menggantikan si A. Si pengganti itu harus terima pukulan saya. Maka sekarang si B berdiri mewakili atau menggantikan posisi si A. Maka ketika saya pukul, keadilan saya berjalan. Tapi di satu sisi, kasih saya juga berjalan karena pukulan yang seharusnya menimpa si A ditanggungkan kepada si B sebagai pengganti. Nah, ini namanya konsep penggantian. Tapi coba mari kita pikir. Ini kan yang bersalah si A. Tapi kenapa si B yang harus dipukul? Apakah adil menghukum si B sebagai ganti si A? Kok kenapa mesti hukum orang lain? Kalau Allah menimpakan hukuman itu pada orang lain, memang dia menjadi tidak adil. Ya, dia tidak adil. Tapi masalahnya di sini adalah, hukuman itu tidak dia timpakan kepada orang lain, tapi dia timpakan kepada dirinya sendiri lewat Yesus Kristus. Jadi kalau begitu, saya menentukan hukuman dan saya pikul sendiri hukuman itu. Apakah itu tidak adil? Justru di sini hukum kasih dinyatakan. Jadi sekarang kita sebenarnya membutuhkan satu orang untuk mengganti kita untuk menanggung dosa, hukuman dosa. Yang menggantikan itu harus memiliki syarat. Orang itu harus benar-benar manusia. Karena yang berdosa itu kan adalah manusia, kita manusia yang berdosa, bukan hewan. Dan dia tidak boleh berdosa. Maka butuh satu orang manusia yang tidak berdosa. Nah, kalau kita cari-cari manusia di dunia ini kan memang banyak manusia. Tapi masalahnya berdosa. Terus, coba kalau kita cari di surga, memang ada yang tidak berdosa. Tapi dia bukan manusia. Maka syaratnya juga tidak terpenuhi. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana kalau yang tidak berdosa itu, yaitu Allah, datang jadi manusia? Tapi dia harus sungguh-sungguh manusia. Tahu dari mana dia sungguh-sungguh manusia? Dia mesti lahir dari manusia. Dia tidak boleh tiba-tiba muncul dari batu. Kalau dia muncul dari batu, wah ini manusia beneran atau tidak ini? Atau kalau dia muncul dari kayu, lah ini manusia dari mana ini? Atau tiba-tiba kalau dia muncul dari langit, ini manusia jadi-jadian ini jangan-jangan. Jadi dia harus betul-betul manusia, dia harus lahir dari manusia, yaitu dari perut Maria. Tapi ketika jadi manusia, kan dia bisa berdosa juga dong. Maka ketika dia menjelma jadi manusia, kealahannya tidak boleh hilang. Karena kalau kealahannya atau sifat ilahinya hilang, maka jadi berdosa juga. Dia mesti tetap Allah supaya dia tetap punya sifat suci. Jadi betul-betul manusia dan tidak berdosa. Maka lahirlah dalam sejarah satu manusia yang tidak berdosa, yaitu Yesus. Itulah sebabnya Natal ada. Natal itu adalah solusi Allah untuk memberikan seorang pengganti bagi manusia berdosa. Jadi sekarang sudah ada pengganti, yaitu Yesus Kristus. Jika si pendosa tadi kena hukuman cambuk 100 kali, maka penggantinya harus dicambuk 100 kali juga. Nah, apa hukuman manusia berdosa dari Allah? Maut. Upah dosa ialah maut atau mati. Kalau begitu penggantinya harus mati. Karena itu Yesus harus mati. Saudara kita dalam agama lain bilang, kalau Yesus itu Tuhan, masa kan tidak bisa menyelamatkan diri dari salib? Karena mereka memang tidak paham. Kalau Yesus mau selamatkan diri, untuk apa dia datang? Justru tujuan dia datang itu adalah memang untuk mati. Kalau mau selamatkan diri, ya nggak usah datang sekalian. Matius 20 ayat 28.
Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau Yesus mau selamatkan diri, itu terlalu mudah. Kenapa? Dalam Yohanes 18 ayat 6, ketika Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani, dia bertanya kepada prajurit yang hendak menangkapnya, "Siapa yang kamu cari? Siapakah yang kamu cari?" Lalu mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus menjawab, "Akulah dia." Begitu Yesus berkata, "Akulah dia," para prajurit itu langsung roboh ke tanah. Charles Spurgeon bilang begini, bayangkan, Yesus hanya bilang 2 kata, "Akulah dia," mereka langsung roboh. Seandainya Tuhan Yesus bikin agak sedikit panjang kata-katanya, atau katakanlah menjadi 10 kata, mereka bukan hanya terlempar ke tanah, tapi bisa jadi terlempar ke neraka. Lalu ketika Simon Petrus ingin membela Yesus, angkat pedang untuk memotong telinga hamba imam besar, Yesus bilang, "Sarungkan pedangmu, sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 pasukan malaikat untuk menolong aku." Ini kalau kita baca di dalam Yohanes 18 ayat 6 ya katanya. Dan itu kalau kita dengar dari penjelasan pendeta itu sekitar 72.000 pasukan malaikat. Itulah sebabnya Alkitab berkata anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, karena itu Yesus harus mati. Maka Yesus mati itu adalah tindakan penggantian, di mana hukuman untuk seluruh manusia berdosa itu ditimpakan kepada satu orang ini, yaitu Yesus. Pada waktu Yesus dihukum, keadilan Allah terpuaskan, tapi terbebasnya manusia karena tidak dihukum, itu menunjukkan kasih Allah terpuaskan. Maka keadilan Allah dan kasih Allah bertemu pada salib. Ajit Fernando bilang, dia memberlakukan hukum kasih, dia mengizinkan hukum itu menyelamatkan kita, tapi dia melakukannya tanpa melanggar hukum keadilan atau membatalkan tuntutannya. Apa yang dilakukan dalam kasih adalah untuk memuaskan tuntutan tersebut. Tuntutan keadilan tidaklah diabaikan atau dibatalkan. Tuntutan tersebut dipenuhi. Satu-satunya jalan Allah bisa melakukan hal tersebut adalah melalui hukuman yang ditanggung anaknya yang tanpa dosa itu bagi kita. Maka inilah konsep penggantian. Yesaya 53 ayat 46 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penyakit di sini bukan penyakit flu, kanker atau tumor dan lain-lain ya. Penyakit di sini lebih kepada penyakit yang bersifat rohani. Di dalam pasal 53 ayat 5 dikatakan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi pemberontakan itu disebut sebagai penyakit. Lalu sembuh dari apa? Bukan sembuh dari penyakit kanker atau tumor atau TBC. Tapi sembuh dari dalam hal penyakit rohani, yaitu dosa atau kejahatan kita. Di dalam ayat 6 dikatakan, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Hukuman ditanggung oleh Yesus yang adalah Allah sendiri. Dosa kita dibayar oleh Dia yang telah menuntut pembayaran. Karena itu dengan tepat, Yesus disebut sebagai penebus orang berdosa. Nah, dalam agama lain tidak punya konsep seperti ini. Mereka tidak menerima adanya juru selamat. Dan mereka berpikir mereka sendirilah yang harus berusaha menyelamatkan diri dan menanggungnya. Nah, maka ada orang dari agama lain bilang seperti ini. Kenapa ya orang Kristen itu bermental pengemis? Mental pengemis bagaimana? Mau diselamatkan kok hanya bergantung pada Yesus. Kalau kami mau selamat itu bergantung pada usaha kami sendiri. Daripada Kristen yang hanya bergantung pada Kristus, itu namanya mental pengemis. Maka kita akan jawab, ya kalau saya mampu melakukan sesuatu tapi berharap pada orang lain, itu memang disebut mental pengemis. Tapi kalau saya mau melakukan sesuatu yang mustahil bisa saya lakukan, lalu saya bergantung kepada orang lain, apakah itu disebut mental pengemis juga? Contoh misalnya di depan saya sekitar 5 meter ada makanan dan saya mau makan. Saya bisa saja bangun dan ambil makanan itu. Tapi saking malasnya itu tidak saya lakukan. Saya malah menyuruh orang lain untuk mengambilnya. Maka saya memang bisa disebut sebagai punya mental pengemis. Tapi bagaimana kalau urusannya adalah
kita hendak menyeberangi lautan Samudra Atlantik. Ada dua pilihan, berenang sendiri atau gratis karena ada pemilik kapal yang telah siapkan kapal dengan gratis. Kita mau pilih yang mana? Kalau saya sih, bila tahu ada orang yang siapkan kapal dan dia berjanji dengan naik kapal tersebut saya akan selamat sampai tujuan, saya sadar mustahil saya bisa berenang, maka saya lebih memilih untuk naik kapal itu. Tapi kalau Anda merasa hebat dan bisa berenang menyeberangi Samudra Atlantik itu, ya silakan saja. Nanti paling setelah 2-5 km berenang, paling juga Anda jadi almarhum. Saya sadar saya tidak mungkin bisa menyeberangi lautan Atlantik, maka saya menyandarkan diri untuk bergantung pada pemilik kapal itu. Tapi sebenarnya ini bukan soal menyeberangi lautan Atlantik. Ini adalah soal menyeberang ke surga, kepada hidup yang kekal, yang jauh lebih sukar dari sekedar menyeberangi lautan Atlantik. Bukannya saya bermental pengemis, tapi saya tahu diri. Sementara Anda bergantung pada diri sendiri. Tapi Anda ingin mati konyol itu namanya. Yang Anda kira bisa berusaha sendiri masuk surga mendapatkan hidup kekal, tentu tidak bisa. Maka kita mesti bersyukur luar biasa karena kita ditebus. Sekarang coba pikir, ketika tadi si A harus dipukul 100 kali lalu diberikan kepada si pengganti si B, jika si B seandainya hanya dipukul 90 kali saja, maka si A masih akan tetap mendapat sisa pukulan 2 kali. Sisa pukulan 2 kali saja itu sudah lumayan berat. Tapi kalau si B tadi sudah dipukul 100 kali, apakah si A masih mendapat bagian untuk dipukul? Tentunya tidak ya. Berarti si A sungguh-sungguh bebas, bukan? Waktu Yesus di atas kayu salib, Yesus bilang sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Seluruh hukuman dosa sudah selesai. Maka orang yang percaya Yesus sebagai penebus mereka ditebus. Seluruh hukumannya ditanggung. Dia tidak perlu tanggung apa-apa lagi. Tapi orang yang sombong dan merasa diri hebat yang tidak membutuhkan penolong atau penebus, maka nanti dia harus berhadapan atau menanggung hukumannya sendiri. Nah, sekarang kalau kita sudah diselamatkan oleh karena pengganti kita sudah menggantikan posisi kita, bukankah itu amazing grace? Maka orang yang diselamatkan dari murka Allah, dia mesti betul-betul harus bersyukur. Kita sebagai orang Kristen perlu bersyukur karena kita punya penebus. Kekristenan percaya keselamatan hanya karena iman saja. Salvation by faith alone. Karena pada awalnya tadi kita manusia yang berdosa, di mana setiap perbuatan baik kita pun itu tidak diperhitungkan, dan bahkan masih dianggap berdosa sekalipun kita berbuat baik. Jadi setelah kita melalui proses penebusan Yesus atas dosa kita, maka untuk diselamatkan kita hanya mengandalkan iman saja kepada Kristus, dan bukan mengandalkan perbuatan baik. Sementara agama lain manapun mengajarkan atau menekankan perlu berbuat baik dulu supaya selamat. Di dalam agama Hindu ada ajaran atau istilah yang berbunyi, manusia dibenarkan melalui pembaktian, meditasi, perbuatan baik, dan penguasaan diri sendiri. Di dalam agama lainnya mengatakan, agama Buddha mengatakan, manusia diselamatkan hanya oleh usaha sendiri, jadi berusaha sendiri supaya selamat. Dalam Islam juga dipercayai manusia memperoleh keselamatan sendiri, membayar untuk dosa-dosanya sendiri. Dan semua agama lain juga hampir sama dengan itu. Banyak agama dan sekte mengakui adanya problema dosa, tapi solusi mereka selalu berbeda dengan solusi kekristenan. Sementara kekristenan mengatakan satu-satunya keselamatan dari dosa adalah iman pada Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib yang menebus kita. Agama lain mencari keselamatan melalui perbuatan baik dan pemeliharaan peraturan-peraturan dan hukum-hukum. Kristen sendiri lain, bahwa manusia tidak bisa selamat dengan berbuat baik. Kenapa? Berbuat baik itu tidak ada. Tidak diperhitungkan pasca kejatuhan manusia di dalam dosa. Tadi kita lihat tentang konsep dosa di atas. Bagaimana kita bisa selamat dengan berbuat baik, sedangkan berbuat baik kita nilainya 0 di hadapan Tuhan. Bahkan seandainya manusia yang berdosa itu bisa berbuat baik, bagaimana sih Allah menilai perbuatan baik seorang manusia yang berdosa? Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kata kesalahan pada ayat ini adalah berbicara tentang perbuatan baik kita. Dikatakan ada berapa banyak kesalahan dalam teks ini? Segala.
Berarti pada saat kita adalah orang yang berdosa yang melakukan segala perbuatan baik kita di hadapan Allah, Allah anggap itu sebagai kain kotor. Kain kotor ini kalau zaman dulu dibilang sebagai kain pembalut wanita ya. Dipakai sebagai kain pembalut wanita. Jadi Tuhan Allah menilai perbuatan baik manusia berdosa itu tidak lebih dari kain pembalut wanita. Sekarang mari kita pikir, jika seseorang ingin mendapatkan hidup yang kekal di surga dengan bermodalkan kain pembalut, apakah kita gila? Tentu mustahil, bukan? Martin Luther berkata, ajaran sesat yang paling terkutuk, yang paling jahat, paling merusak, yang pernah menggoda pikiran manusia adalah gagasan bahwa entah bagaimana dia bisa membuat dirinya sendiri cukup layak, sehingga layak untuk hidup dengan Allah yang Maha Suci. Kekristenan jelas menolak konsep selamat karena perbuatan baik ini. Karena itu jangan sekali-kali berpikir saya perlu berbuat baik supaya masuk surga atau mendapatkan hidup yang kekal. Jangan berpikir bahwa untuk masuk surga saya perlu berbuat baik. Saya perlu taat supaya masuk surga. Sebenarnya sih bisa, kalau mau taat supaya masuk surga. Boleh. Asal taatnya semua, tidak boleh kurang satu pun. Begitu kurang satu, maka hukuman atau neraka menanti. Wah, berat ya. Dalam Yakobus 2 ayat 10 dikatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Misalnya ada hukum Tuhan ada 100. Taat semua, tapi kurang satu. Jadi artinya kita taat 99. Jadi ini diperhitungkan sebagai melanggar 100 atau salah 100. Maka kalau orang tidak berzina, tidak membunuh, tidak berdosa, tidak melawan orang tua, tidak absen kebaktian, rajin doa pagi, rajin baca Alkitab, tapi ada kurang satu, utang tidak bayar, maka selesailah kita. Jadi kita sebenarnya bisa kalau mau selamat dengan mengandalkan perbuatan baik. Bisa, asal sempurna. Begitu tidak sempurna, kurang satu, maka kita selesai dan layak dihukum. Nah, mana mungkin ada manusia yang bisa seperti itu, yang bisa taat sempurna. Ini sungguh mustahil. Karena itu kekristenan menolak peranan perbuatan baik dalam hal keselamatan. Kekristenan mengajarkan bahwa setelah dosa kita ditebus dan dibayar Kristus, keselamatan akhirnya tidak pakai perbuatan lagi, tapi dengan iman saja. Dalam Roma 3 ayat 27-28 dikatakan, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, konsep hanya iman inilah yang melahirkan prinsip sola fide atau hanya iman. Sayangnya kita masih melihat ada juga orang yang menolaknya dan tidak sepenuhnya menerima itu. Jadi sekarang selamat hanya berdasarkan iman. Tapi masalahnya, kenapa hanya iman? Pertanyaannya, kenapa hanya dengan iman? Itu karena dosa masuk dalam dunia ini berawal dari tindakan yang tidak beriman. Seandainya Adam dan Hawa beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, mereka tidak akan dengar bujukan setan ketika di Taman Eden. Dosa masuk ke dalam dunia, manusia binasa karena tidak beriman. Maka kebalikannya, manusia bisa selamat karena dengan beriman. Inti dosa itu sebenarnya ketidakberimanan manusia. Yohanes 16 ayat 8-9. Dan kalau kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ibrani 3 ayat 12. Dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi dosa itu sumbernya karena tidak percaya. Supaya menyelesaikan masalah dosa, maka solusinya ialah hanya dengan percaya. Hanya percaya selamat masuk surga dan mendapatkan hidup yang kekal. Ya, kok enak ya? Ya enak. Kok gampang banget? Ya emang gampang.
Karena yang sukar-sukar itu telah dibayar oleh Kristus. Kita kebagian yang gampang-gampang. Tapi ada banyak orang yang sudah gampang, tapi dia tidak mau. Mereka mau pikul sendiri. Padahal Kristus sudah pikul semua. Kenapa banyak orang tidak mau? Stephen Neal bilang, hal yang paling tidak diinginkan oleh individu-individu modern adalah mereka tidak mau bergantung pada orang lain. Karena itu keselamatannya pun mau dia usahakan sendiri. Maka itulah kesombongan manusia. Sementara semua agama lain berjuang untuk selamat dengan kekuatan sendiri, tapi Kristen percaya dengan prinsip salib, di mana keselamatan diperoleh dengan cuma-cuma dalam Kristus. Itulah kabar baik. Agama berkata, capailah. Injil berkata, dapatkanlah. Agama berkata, berusahalah. Injil berkata, terimalah. Agama berkata, cobalah. Injil berkata, percayalah. Agama berkata, lakukan ini. Injil berkata, sudah dilakukan oleh Kristus. Dan waktu Kristus lakukan itu, dia bilang, sudah selesai. Waktu Kristus berkata, sudah selesai, apa yang mau kita tambahkan lagi? Ya, saya memang harus beriman, tapi saya harus tambah ini dan itu lagi, biar lengkap. Artinya kita menganggap yang Kristus lakukan belum selesai dan belum sempurna, sehingga harus ada tambahannya. Jangan pernah berpikir berbuat baik supaya selamat, tapi bagi orang Kristen setelah selamat barulah berbuat baik. Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Di dalam ayat 10 dikatakan, karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Maka pekerjaan setelah beriman dan selamat pada ayat yang ke-8, baru pada ayat 10 ini kita harus berbuah lewat perbuatan baik kita. Maka pekerjaan baik baru dilakukan atau diperhitungkan setelah kita beriman. Pekerjaan baik itu adalah buah dari iman. Perbuatan baik itu bukan sebagai syarat untuk diselamatkan. Atau perbuatan baik itu adalah tanda syukur kita kepada Allah dan bukti bahwa kita benar-benar telah diselamatkan. Lalu, sekarang kita berbuat baik ini untuk apa dong? Apa fungsi perbuatan baik bagi orang Kristen yang sudah diselamatkan atau percaya kepada Kristus? Yang pasti bukan untuk mendapatkan keselamatan. Yang pertama, perbuatan baik itu adalah bukti keselamatan. Kalau saya betul-betul sudah sembuh, dibuktikan dengan saya bisa bekerja. Kalau saya betul-betul sudah diselamatkan, saya pasti ada perbuatan baik. Itulah sebagai bukti. Yang kedua, perbuatan baik itu sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Karena saya tahu dan sadar, saya ini orang berdosa mestinya mendapat murka Allah untuk dihukum masuk ke dalam penghukuman. Tetapi saya tidak perlu bayar apa-apa, karena Kristus sudah bayar semua sampai selesai. Maka saya mau berbuat baik untuk mempermuliakan Dia. Biarlah orang melihat perbuatan baikmu supaya mempermuliakan Bapa di surga. Semisal saya punya utang 100 miliar, tidak bisa bayar. Tapi ketika saya tidak bisa bayar, tahu-tahu ada seseorang menolong saya. Dia bayar itu utang 100 miliar lunas. Lalu bagaimana saya bersikap terhadap orang tersebut? Saya akan berusaha mengabdi kepada orang itu, siap melakukan apapun yang dia perintahkan sebagai rasa terima kasih saya kepada dia. Maka orang Kristen berbuat baik bukan supaya selamat, bukan syarat untuk selamat, untuk diselamatkan, tetapi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Misalnya ketika kita mengampuni orang yang pernah mengecewakan atau memfitnah kita mengampuni orang itu bukan karena dia, tapi semata-mata kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Bila kita orang Kristen berpikiran demikian, maka kita akan banyak-banyak berbuat baik karena kita bersyukur kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Yang ketiga, perbuatan baik kita itu mendatangkan upah di surga. Maka masuk ke surga untuk mendapatkan hidup yang kekal itu bukanlah sebuah upah, tetapi itu adalah hadiah, gratis atau cuma-cuma dari Allah. Setelah kita beriman sungguh-sungguh dan selamat, kalau hari ini terima Yesus dan percaya, tiba-tiba langsung mati mendadak, maka hari ini kita pasti bersama-sama dengan Allah di surga. Tetapi bagaimana setelah kita beriman dan percaya, kita kan masih hidup umur panjang dan belum langsung mati. Waktu kita masih hidup umur panjang, kita rajin melayani, orang susah kita bantu, di sana ada orang butuh pertolongan kita bantu, maka Tuhan akan hitung itu semua. Sewaktu kita belum beriman, perbuatan baik kita jadi dosa. Tapi setelah beriman, berbuat baik menjadi pahala atau mendapat upah. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan,
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi sekarang setelah kita beriman dan diselamatkan, maka sekecil apapun perbuatan baik kita, Tuhan hitung semua. Itu diperhitungkan. Makanya di surga itu upahnya beda-beda. Masa saya yang cuma tidur-tidur saja mau mendapatkan upah dengan orang yang bekerja berat? Tentulah upahnya beda, bukan? Yang banyak berkorban, ya upahnya lebih besar. Seperti para rasul misalnya, Rasul Paulus, yang begitu mati-matian bercucuran darah dalam pelayanannya. Upahnya tentulah lebih besar. Makanya kalau sudah percaya Yesus dan belum mati, Tuhan masih kasih umur yang panjang, itu berarti kesempatan untuk kita mengumpulkan upah kita di surga. Manusia tidak lihat apa yang kita buat, tetapi Tuhan lihat. Karena itu bila kita diberi kesempatan untuk dengan umur panjang setelah beriman, maka setialah kepada Dia, lakukanlah apa yang baik. Itu Tuhan hitung semuanya. Sekarang bagaimana kita yang setelah percaya ini, kan kita bukan hanya berbuat baik terus. Karena ternyata masih ada jatuh bangun di dalam perbuatan dosa juga kan. Pada waktu kita beriman pada Yesus, Dia menebus dosa kita. Waktu Yesus menebus, Dia bilang sudah selesai. Dosa mana yang sudah selesai? Katakanlah Anda lahir tahun 1979. Lalu katakanlah saya beriman dan percaya kepada Yesus tahun 2020. Perkiraan mati misalnya tahun 2060 contohnya ya. Dari tahun 1979, terus beriman atau percaya kepada Tuhan tahun 2020. Terus mati 2060. Sepanjang tahun 2021 ke depan berjalan, kan saya masih ada berbuat dosa juga atau jatuh dalam dosa. Maka karya salib Yesus 2000 tahun yang lalu menghapus dosa saya sampai yang di mana? Kalau cuma sampai dosa tahun 2020 saja, itu namanya belum selesai. Tapi kalau sudah selesai, berarti Dia bayar semua sampai dosa terakhir sebelum saya mati. Maka besok, 1 hari setelah saya percaya Yesus, mungkin saja saya masih jatuh dalam dosa dan berdosa. Pertanyaannya, apakah saat Yesus mati di kayu salib, Dia membayar dosa ini juga? Kalau tidak, maka bisa dipastikan tidak ada jaminan keselamatan bagi kita. Berarti besok saya berbuat dosa atau jatuh dalam dosa, itu Tuhan sudah bayar. Lusa berbuat dosa lagi, Tuhan sudah bayar juga. Lalu bulan depan berbuat dosa, Tuhan sudah bayar juga. Lalu muncul pertanyaan, kok bisa begitu ya? Kalau begitu kita berbuat dosa aja deh terus, kan enak, sudah dibayar toh. Nah, kalau sampai ada muncul pikiran seperti itu di dalam diri kita, itu hanyalah bukti yang menunjukkan bahwa saya sebenarnya belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan belum diselamatkan. Karena saya mau memanfaatkan anugerah keselamatan itu untuk memuaskan nafsu saya semata. Kalau seseorang betul-betul sungguh-sungguh percaya, maka kerinduan hatinya adalah selalu untuk menyenangkan hati Tuhan, taat pada Tuhan dan berbuat baik. Memang dia masih bisa jatuh bangun dalam dosa. Ayam bisa jatuh ke dalam kolam air. Bebek juga bisa jatuh ke dalam kolam air. Kalau ayam jatuh ke dalam air, dia akan berusaha mencoba sekuat tenaga untuk keluar dari air tersebut. Tapi kalau bebek jatuh di air, dia akan menikmati dan ingin berlama-lama dalam air tersebut. Nah, setelah orang sungguh-sungguh percaya Kristus dan diselamatkan, kita memang bisa masih jatuh bangun di dalam dosa, dalam perjalanan iman kita sebelum nanti mati. Kita baru benar-benar tidak bisa berdosa lagi atau tidak jatuh dalam dosa lagi setelah kita mati. Tapi seperti ilustrasi ayam ini, maka ketika orang percaya tersebut jatuh dalam dosa, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk bangkit keluar dari kolam dosa itu dan tidak berlama-lama untuk menikmati hidup dalam dosa itu seperti yang dilakukan oleh bebek ini. Jadi orang percaya tersebut masih bisa jatuh bangun terus berusaha bangkit lagi dari dosa. Begitu seterusnya. Tapi nanti kalau ditarik garis lurusnya, maka akan kelihatan bahwa orang tersebut semakin hari, semakin tahun, semakin lama, semakin menjadi lebih baik. Kalau orang dengan sengaja berbuat dosa sambil berkata, oh itu kan Tuhan sudah tebus, maka marilah berdosa dan berdosa lagi, bahkan sampai menyebabkan dia murtad atau meninggalkan imannya dari Kristus.
Sebenarnya itu hanyalah bukti yang menunjukkan bahwa sebenarnya orang tersebut belum sungguh-sungguh beriman dan belum benar-benar selamat atau percaya. Maka nanti mati tetap masuk dalam neraka. Karena sebenarnya Tuhan belum bayar dosanya, dia belum diselamatkan. Jadi selama ini orang tersebut hanyalah seorang Kristen KTP. Dia hanya mengaku-ngaku sebagai orang percaya dan diselamatkan. Ternyata orang tersebut tidak sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 19 dikatakan, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tapi kalau dia sungguh-sungguh beriman dan percaya, pasti dia mau berusaha taat kepada Kristus. Nah, sesudah belajar taat, ternyata kepleset juga, ternyata masih jatuh bangun dalam dosa. Kalau kita lihat di sini, waktu kita masih belum percaya kepada Kristus atau jatuh di dalam dosa, kondisi kita itu durhaka. Kita berdosa jahat. Kita adalah seteru Allah. Kita hidup tanpa iman, tidak ada kebaikan, tidak peduli dengan Allah, bejat total, pemberontak dan lain-lain. Lalu apa tindakan Allah? Tindakan Allah di sini dia datang menyelamatkan kita. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita tadi berusaha melakukan semua dosa ini sebelum kita percaya kepada Kristus, tindakan Allah adalah Dia menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Nah, sekarang kalau kita lihat setelah kita percaya, kita dibenarkan. Kita bisa hidup berdamai dengan Allah, menjadi sahabat Allah. Kita beriman dan menjadi anak Allah, mendapatkan Roh Kudus. Tapi kita masih banyak dosa juga. Tadi di atas kita lihat ini, semuanya merah. Tidak ada yang baik sebelum kita percaya Yesus atau sebelum kita diselamatkan. Tapi setelah kita diselamatkan, setelah kita percaya, kita masih ada banyak dosa. Lalu apa tindakan Allah sekalipun kita ada dosa? Allah tetap menyelamatkan kita. Di dalam Roma 5 ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1-2 dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus Yesus yang adil. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Apakah kita sebagai manusia bisa tanggung dosa kita sendiri? Tentunya tidak. Tetapi sekalipun kita jatuh, pembayaran Kristus sudah berlaku. Maka lalu ada muncul pertanyaan dari orang. Jadi dosa saya tahun 2030, Tuhan sudah bayar juga? Loh, bagaimana Tuhan bayar? Sedangkan dosanya kan belum ada, belum dibuat. Kan tahun 2030 masih lama, masih belasan tahun lagi. Dosanya belum ada. Kenapa dibayar kok orang dosanya belum ada? Sekarang coba pikir. Dosa tahun 2030 kan dosanya belum ada. Bagaimana Kristus bayar dosa yang belum ada? Loh, bukankah waktu saya berdosa di tahun 1990, tapi waktu Kristus mati di kayu salib menebus kita 2000 tahun yang lalu, pun dosa kita di tahun 1990 kan belum ada juga. Bukankah saat Kristus mati menebus dosa kita 2000 tahun yang lalu, kita juga belum lahir? Tapi penebusan Kristus itu bergerak ke depan. Nah, bagi orang PL, penebusan Kristus itu bergerak ke belakang. Seperti pengajaran kemarin Pak Deki. Orang-orang di dalam PL itu melihat ke depan. Tetapi kita, setelah di dalam PB, kita melihat ke belakang. Bisa dibayangkan seandainya penebusan yang dilakukan oleh Kristus hanya berhenti sampai pada tahun 2020.
atau hanya sampai pada tahun 2030, maka bisa dipastikan tidak ada jaminan keselamatan bagi kita orang percaya. Karena nanti ternyata dalam perjalanan hidup kita sebelum mati nanti, kita masih melakukan dosa dan jatuh di dalam dosa. Dalam ilustrasi ini, misalnya ada seorang bapak, katakanlah dari satu kota atau satu desa, katakanlah Papua. Dia mau antar anaknya untuk kuliah di Jakarta, kota besar, untuk nanti masuk kuliah di bulan Januari. Lalu dia cari tempat kos. Biaya kosnya 1 juta per bulan. Lalu bapaknya bayar uang kos. Nih saya bayar sampai bulan Mei 5 juta. Lalu sesudah itu bapaknya pulang atau kembali ke Papua. Pertanyaannya, apakah anak itu sudah tinggal di tempat kos itu sampai bulan Mei? Belum kan? Sekarang kan masih Desember kok. Tapi bapak itu tahu pasti bahwa si anak nantinya akan tinggal di tempat kos itu sampai bulan Mei depan. Jadi sebelum itu terjadi, dia bayar duluan biaya di depan atau biaya di awal. Nah, bukankah Allah Maha tahu? Kalau sudah begini, maka dosa yang dilakukan oleh orang yang sungguh percaya pada Kristus tidak mungkin membuat mereka dijebloskan dalam hukuman neraka. Tapi ingat, jangan pernah abaikan dosa. Biarpun dosa kita tidak membawa kita kepada penghukuman neraka, tetapi dosa itu membawa beberapa hal yang tidak baik. Kalau kita belum bertobat, tetap berdosa, itu membuat hubungan dengan Tuhan pasti rusak. Tidak ada orang berdosa bisa hidup tenang dalam hidupnya. Maka damai sejahtera dalam hati kita juga bisa hancur kalau kita tidak bertobat. Lalu apakah akan dihukum Tuhan? Tidak. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tetapi sekalipun kita memang tidak dihukum lagi, tapi kita pasti dihajar Tuhan. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasih ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi setelah percaya lalu berdosa lagi dan tidak bertobat-tobat, maka Tuhan akan hajar kita. Kalau untuk menghukum tidak. Karena hukuman itu sudah dipikul Kristus. Tapi bila kita tidak bertobat-tobat, Tuhan bisa hajar kita, bisa sampai bonyok juga. Banyak cara Tuhan pakai untuk menghajar kita supaya kita kembali bertobat dan kembali kepadanya. Kita ini anak nakal. Nah, anak nakal Tuhan didik dengan cara menghajar, dan hajaran Tuhan juga bisa sakit. Karena itu jangan sembarangan berdosa. Kalau kita berdosa juga, kita bisa kehilangan sukacita, doa kita tidak dijawab Tuhan. Salah satu yang menjadi alasan penghalang doa kita tidak dijawab atau belum dijawab Tuhan adalah karena dosa kita. Dosa menjadi penghalang doa. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dikatakan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi setelah kita percaya sungguh-sungguh dan diselamatkan, memang dosa tidak menghilangkan keselamatan kita, tapi dosa bisa menyebabkan banyak hal buruk dalam kehidupan kita. Dan Tuhan bisa saja tidak menggubris doa kita sampai kita bertobat. Maka kalau sampai hari ini, kalau sampai detik ini kita masih bisa datang dan percaya kepada Kristus, maka sepatutnya lah kita harus banyak mengucap syukur kepadanya. Itu bukan karena kita yang terlalu kuat, bukan karena kita terlalu baik sehingga merasa layak dan mampu untuk bisa datang kepada Kristus. Di dalam Yohanes 6 ayat 44 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Tapi keselamatan yang kita terima itu semata-mata karena kasih karunia Allah yang Dia berikan kepada kita secara cuma-cuma. Di dalam Roma 3 ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita tidak setia? Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya.
Kalau kita sungguh-sungguh beriman dan percaya, tidak mungkin membuat kita murtad sampai meninggalkan Kristus, bahkan sampai saat kita mati nanti. Kenapa tidak mungkin? Karena Allah lah yang menguatkan kita. 1 Korintus 1 ayat 8-9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Yudas 24 ayat 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga, supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Di dalam Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Kalau begitu, berarti keselamatan saya sebenarnya bukan bergantung pada diri saya, tapi bergantung pada Dia, yaitu pada Kristus Tuhan. Keselamatan saya bukan bergantung seberapa kuat saya memegang Tuhan, tetapi keselamatan saya bergantung seberapa kuat Tuhan memegang saya. Karena kalau itu berdasarkan seberapa kuat saya memegang Tuhan, maka hari ini saya mungkin bisa kuat, tetapi besok mungkin saya bisa lemah. Bahkan besoknya lagi, saya bisa lebih tambah lemah lagi dan bisa jadi tidak setia. Dalam Yohanes 10 ayat 28-29 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kalau kita yang adalah orang percaya dipegang oleh dua tangan yang maha kuasa ini, yaitu tangan Kristus dan tangan Bapa, lalu kekuatan mana lagi yang sanggup merebut kita? Tentu tidak ada. Bukankah ini amazing grace? Puji Tuhan. Amin.